Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Ade Krisna Dwi Pangga dengan NIM 1120056. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi manajemen memori 1. Oke, kita langsung. Manajemen memori 1. Manajemen memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Instruksi memerlukan proses pemasukan atau menyimpan ke alamat memori. Bagian operating system yang mengatur memori disebut dengan memory manager. Pemakaian memori, manajer memori dan organisasi perlu dilakukan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja komputer, sehingga memiliki fungsi dan tugas penting pada kompleks, yaitu berkaitan dengan pertama, memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Dan yang kedua, upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Oke, kita lanjut. Sistem manajemen memori dapat dibagi ke dalam dua kelas, yaitu pemindahan proses back and forth di antara memori utama dengan disk selama eksekusi, swapping dan pegging, dan tidak ada pemindahan proses. Oke. Manajemen memori memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara proses utama dan disk. Oke. Yang pertama, manajemen memori pada sistem multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar, bukan semua komputer, karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut, meskipun hal tersebut saling bertentangan. Oke, yang kedua, klasifikasi manajemen memori. Dapat kita lihat, ini adalah skema klasifikasi memori menurut Deitel. Oke, kita lihat yang pertama, ini nyata, sistem khusus untuk pemakai tunggal. Dan ini kedua, ditempatkan secara absolut. Ketiga, dapat direlokasi. 4, multiprogramming dengan pemartisian dinamis. 5, sistem pegging murni. 6, sistem segmentasi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping. A. Manajemen memori dengan swapping. Manajemen memori dengan kemampuan memindahkan citra proses antara memori utama dan hard disk selama eksekusi. Nah, ini. Yang pertama, multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Pemartisian dinamis akan meningkatkan utilitasi memori karena jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Dan yang kedua, alokasi ruang swap pada disk. Yang ketiga, pencatatan pemakaian memori dibagi menjadi 3, yaitu pencatatan memakai bit, pencatatan memakai senarai berkait, dan pencatatan memakai sistem body. Dan yang keempat, strategi alokasi memori. Yang pertama itu ada first fit algorithm, yang kedua next fit algorithm, best fit algorithm, worst fit algorithm, dan quick fit algorithm. Oke. B. Manajemen memori tanpa swapping. Manajemen memori tanpa kemampuan memindahkan citra proses antara memori utama dan hard disk selama eksekusi. Nah, hanya ada satu proses pada suatu saat, hanya satu proses menggunakan memori, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dan disk,
program mengambil kendali seluruh mesin, manajemen memori untuk multiprogramming dengan pemartisian statis, mempermudah pemrograman, dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan, efisiensi penggunaan sumber daya, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses. Oke. Dan untuk C, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Nah, yang pertama, alokasi memori berurutan. Masing-masing proses menempati satu blok tunggal lokasi memori berurutan. Dan untuk alokasi memori yang tidak berurutan, jadi programnya dibagi menjadi beberapa blok atau segmen dan ditempatkan tanpa harus berdekatan. Oke. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.